Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video kali ini. Di video ini saya akan membahas tentang perkembangan ilmu sosial terpadu yang merupakan salah satu topik penting dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Viva Ramadhani dengan NIM H0525052, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS SD yang diampu oleh Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Oke, mari kita mulai pembahasan kita dari yang paling dasar, yaitu perkembangan ilmu sosial terpadu. Ilmu sosial terpadu atau IST adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial, seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi ke dalam satu kesatuan materi yang utuh. Konsep ini berkembang untuk menjawab kebutuhan pendidikan dasar yang menekankan keterkaitan antar bidang dan realitas kehidupan siswa. Setelah kita mengetahui gambaran umumnya, sekarang kita masuk ke bagian yang penting untuk dipahami, yaitu latar belakang dan urgensi dari pembelajaran ilmu sosial terpadu. Latar belakang lahirnya ilmu sosial terpadu adalah untuk menyesuaikan materi IPS, ilmu pengetahuan sosial, dengan tingkat perkembangan berpikir anak. Urgensinya adalah membentuk karakter, kesadaran sosial, dan nilai kebangsaan sejak dini melalui pendekatan yang sederhana namun menyeluruh. Nah, jika kita sudah tahu kenapa IST itu penting, tentu kita juga perlu tahu apa sih tujuan utama dari pembelajaran ilmu sosial terpadu ini. Tujuan IST adalah yang pertama, memberikan pemahaman terhadap kehidupan sosial dan lingkungan sekitar. Kedua, membangun kepekaan sosial, sikap kritis, dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah sosial. Selanjutnya, mari kita lihat lebih dalam apa saja bidang atau ruang lingkup yang termasuk dalam ilmu sosial terpadu. Ilmu sosial terpadu mencakup bidang-bidang. Yang pertama, sejarah. Sejarah itu belajar dari masa lalu. Kedua, geografi, mengenali ruang dan lingkungan. Ketiga, sosiologi dan antropologi, memahami hubungan sosial dan budaya. Keempat, ekonomi, memahami kebutuhan dan produksi. Kalau kita bicara konteks Indonesia, tentu ada perkembangan tersendiri dalam penerapan IST. Jadi sekarang kita masuk ke lintas perkembangan IST di Indonesia. Yang pertama itu kurikulum 1994, awal diterapkannya IST untuk menggabungkan berbagai mata pelajaran IPS menjadi satu kesatuan agar lebih mudah dipahami siswa. Kedua, KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tahun 2006. Fleksibilitas lebih besar, sekolah dan guru mulai diberi kebebasan menyusun materi, sehingga IST bisa disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan siswa. Ketiga, Kurikulum 2013, pendekatan tematik dan saintifik. Pembelajaran IST terintegrasi lewat tema-tema dan diajak berpikir kritis melalui pendekatan ilmiah atau 5M. Yaitu membaca, menulis, menghitung, menggambar, dan mengucapkan. Yang keempat, kurikulum merdeka atau yang diterapkan sekarang, lebih kontekstual dan kolaboratif. Ilmu sosial terpadu semakin relevan karena mendukung pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, dan kehidupan nyata. Adapun karakteristik IST yang membedakannya dari pendekatan lainnya. Beberapa ciri khas IST: yang pertama, pendekatan tematik dan integratif. Kedua, materi disesuaikan dengan realitas siswa. Ketiga, mendorong pembelajaran aktif dan reflektif. Keempat, fokus pada pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial. Lalu, apa saja manfaat dari penerapan pembelajaran ilmu sosial terpadu ini di kelas? Nah, mari kita bahas. Manfaat implementasi IST yaitu siswa lebih mudah memahami materi sosial secara menyeluruh, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, menghubungkan teori dengan praktik kehidupan sehari-hari, dan membentuk sikap toleran dan peduli sosial. Namun, tentu saja dalam pelaksanaannya ilmu sosial terpadu juga memiliki berbagai tantangan. Beberapa tantangannya
Di antaranya yaitu keterbatasan media dan bahan ajar terpadu. Guru belum terbiasa dengan pendekatan tematik dan penilaian yang kompleks dan multidimensi. Dan yang terakhir, mari kita lihat bagaimana arah perkembangan ilmu sosial terpadu ke depannya, terutama dalam menghadapi dunia pendidikan yang semakin digital dan dinamis, yaitu berbasis digital. Pemanfaatan teknologi seperti video interaktif, platform e-learning, dan media sosial akan semakin penting. Guru sebagai fasilitator inovatif. Guru dituntut untuk kreatif dan adaptif dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan dunia nyata dan perkembangan zaman. Berbasis proyek, project-based learning. Siswa diajak mengerjakan proyek nyata yang menggabungkan berbagai aspek ilmu pengetahuan sosial. Ini mendorong kolaborasi dan pemecahan masalah. Yang terakhir, lebih interaktif. Pembelajaran tidak lagi satu arah, siswa dilibatkan aktif melalui diskusi, kuis digital, simulasi, dan gamifikasi. Melalui pendekatan ilmu sosial terpadu, kita tidak hanya mengajarkan pengetahuan kepada siswa, tapi juga membentuk karakter dan kesadaran sosial mereka sejak dini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai calon pendidik. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.